nonton film horor gitu kan, tapi habis itu dimarah-marahin lagi makin horor gitu. Aduh saya emosional, saya nggak mau masuk CC. Ya SK-nya di CC. Halo semuanya, balik lagi sama gue Agung di Serbet Seru Bareng Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng-bareng sama mbak-mbak yang ada di sini dari unit CC atau unit Customer Care. Oke, pada episode sebelumnya itu kan kita udah sempat ngobrol sama unit Plaza. Nah, kalau sekarang ini kita ingin mengulik lagi nih apa sih unit CC itu, terus pekerjaannya apa aja, terus kesulitannya apa aja gitu. Oke, boleh langsung aja kenalan sama mbaknya. Dengan mbak siapa mbak? Ninoy. Mbak Ninoy. Satu lagi dengan mbak siapa? Marina. Mbak Marina. Oke, Mbak Ninoy dan Mbak Marina ini kan bekerja di bidang, maksudnya di unit CC ya mbak ya? Betul. Sebenarnya unit CC itu bagiannya apa sih mbak? Atau ruang lingkup kerjanya itu di apa gitu mbak? Kalau tadi kan bilangnya minggu kemarin udah ketemu sama episode sebelumnya kan sama Plaza ya. Iya. Nah, Plaza itu sebenarnya bagian dari CC. Plaza itu bagian dari CC. Iya. Oke. Di CC itu kita kan seperti namanya customer care ya, seharusnya kita menjadi unit yang paling peduli nih sama customer gitu. Iya. Nah, kita itu terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada CRM dan leveraging. Jadi itu lebih kepada bagaimana si sub unit ini menangani melakukan treatment khusus kepada pelanggan untuk lebih loyal kepada IndiHome. Ada yang kayak gitu, dan juga IndiHome itu kan sebenarnya selain daripada punya layanan triple P, ada juga nih produk-produk add-on-nya ya. Jadi kayak kita jadi pelanggan, kita bisa up speed atau bisa kita mau nambah layanan yang lain-lain. Nah, itu ada namanya add-on. Itu juga kita nanganin itu. Jadi kalau misalnya pelanggan pengen ada permintaan add-on, ditanganinlah oleh si CRM and leveraging ini. Itu sebagian pertama. Yang kedua itu ada yang namanya customer touch point. Customer touch point itu apa? Ya tadi Plaza. Jadi customer touch point ini adalah subunit yang bertanggung Berhubungan jawab. langsung gitu mungkin sama customer juga. Semuanya mah berhubungan Semua sama-sama berhubungan. Enggak customer care kan. Cuman kalau si customer touch point ini adalah mengelola plaza-plaza Telkom di daerah Tangerang. Kalau ini kan CC Vital Tangerang ya. Iya. Jadi di kita itu di Tangerang ada 2 plaza Telkom dan 1 Grapari Telkom Group. Nah, ketiga plaza ini kita bagian customer touch point lah yang bertanggung jawab untuk mengelola operasionalnya. Oh gitu. Yang ketiga itu adalah service assurance. Service assurance itu, nah kalau pelanggan itu kan sering melakukan pengaduan keluhan-keluhan Iya, keluhan-keluhan biasa. Itu kan adalah tugas utama customer care sebenarnya ya, mendengarkan keluhan pelanggan. Nah, ini adalah yang bertanggung jawab sebagai service assurance ini. Jadi kalau misalnya pelanggan IndiHome gangguan atau misalnya bukan gangguan teknis ya, kayak lebih kepada gangguan non teknis. Jadi si CC ini tuh CC ini tuh kayak nge-handle keluhan-keluhan pelanggan bagian non teknis. Contohnya kayak apa tuh mbak? Contohnya non teknis itu tagihan melonjak. Oh iya. Tagihan melonjak lah, atau mungkin ada permintaan tambah layanan lah, tapi mereka itu mintanya ke channel 147. Misalnya mereka nelfon nih, Telepon lewat 147. ya, Mbak, kok tagihan saya melonjak, misalnya kayak gitu kan. Nah, nanti dari 147 akan dibuatkan tiket keluhan, dan itu akan dialirkan berdasarkan nomor itu masuk ke Vital mana. Nah, kalau misalnya nomor-nomor pelanggan Tangerang akan dikerjakan lah oleh CC di Service Tangerang. Assurance. Oh iya. Tetap saya lapor dari My IndiHome gitu kan, tagihan melonjak, dan itu akan ngalir juga ke CC. Gitu. Kalau hal yang paling terjadi di di keluhan-keluhan pelanggan itu kan antara lain tadi kayak tagihan yang melonjak kayak gitu-gitu mbak. Sebenarnya tagihan melonjak itu apa sih pemicunya? Kenapa tagihan itu bisa melonjak tinggi gitu? Karena kan itu jadi keluhan juga nih sama customer gitu. Betul. Kira-kira apa gitu faktor yang membuat jadi tagihan itu jadi tinggi gitu? Sebenarnya banyak faktor ya, namanya juga berhubungan dengan manusia kan, pasti Iya. banyak banget variabelnya ya, begitu. Mungkin Marina mau ngomong dulu nih, karena dia bagian service assurance. Oke, Mbak Marina. Yang paling sering dimarahin pelanggan kan, penyabar banget mukanya kan.
Kalau dari case-case yang pernah aku handle tuh salah satunya misalnya kan kayak dalam satu keluarga misalnya ada orang tua, ada bapak, istri dan anak gitu misalnya. Nah sedangkan kayak di UCTV IndiHome tuh ada fitur untuk penambahan channel atau Oh, berlangganan iya. internet juga berlangganan benefit game gitu-gitu kan. Nah biasanya yang misalnya orang tuanya lapor kenapa tagihan melonjak, terus pas kita cek di sistem ternyata anaknya ada aktivasi Iya, game aktivasi game kayak gitu. atau anaknya ada aktivasi berlangganan film yang berbayar gitu. Jadi palingan kita kasih Kasih informasi pengertian aja seperti seperti itu. ada tagihan melonjak tuh karena itu sebabnya gitu, biasanya kayak gitu. Kalau misalkan penggunaan via telepon gitu masuk gak sih Mbak ke tagihan melonjak? Karena kan Bisa di aja. rumah gitu biasanya kan Bisa. ya Kan bisa jadi kayak bapak ibunya kerja, anaknya baik kok, tagihan telepon melonjak. Melonjak. Ternyata ART-nya di nelpon, teleponin dia pacaran. Kayak gitu itu juga bisa. Bisa jadi. Atau mungkin kayak misalnya pelanggan itu minta perubahan paket ya, Iya. minta perubahan paket nih. Downgrade atau upgrade gitu. Bisa downgrade, bisa upgrade ataupun ya ganti paket aja gitu, paket reguler saya 3P ke 3P gitu ya, maksudnya ganti jenis paket aja gitu, nggak downgrade dan upgrade. Itu juga bisa memicu lonjakan tagihan, tapi sebenarnya nggak signifikan. Kenapa? Karena IndiHome itu kan berbasis sistem pasca bayar pro rata ya. Iya. Jadi pemakaian dalam 1 bulan itu kan dihitung dibagi 30 hari atau 31 hari, per harinya berapa gitu kan. Nah jadi kayak misalnya pelanggan ini mau rubah paket di tanggal 18 misalnya gitu ya. Iya. Jadi bulan depannya tuh bisa jadi melonjak. Kenapa? Karena dalam 1 hari di tanggal 18 ini ada dua perubahan paket. Jadi dari tanggal 1 sampai 18 harga paket A, Oh dari iya. 18 sampai 31 harga paket B. Berarti kan di 1 hari ini ada Di dalam satu tagihan itu ada dua paket yang sedang berjalan gitu ya Mbak ya. Makanya kenapa kalau misalkan kita ngomong sama customer service itu mau dirubah paket, kalau bisa itu di akhir bulan gitu nggak sih Mbak? nggak bisa di akhir bulan. Maksudnya bukan di akhir bulan, di tanggal, karena setiap tagihan itu kan di setiap tanggal 20 kan. Kalau bisa itu ya di akhir-akhir sebelum tanggal 20. Tagihan itu di tanggal berapa sih Mbak sebenarnya? Itu mah pembayaran. Iya, pembayaran tagihan itu di tanggal berapa? Maksimal sebelum tanggal 20 kan. Heeh. Kalau perubahan Oh, paket, tanggal 5. kalau di akhir bulan 31, 30 bisa. Kenapa? Karena jadinya ke recycle-nya kan tanggal 1 nih. Iya, Gitu. Jadi ya udah di bulan berikutnya udah tagihan yang baru. tagihan yang baru, benar. Dan kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya mau nanya lagi nih Mbak, kalau misalkan rasa suka atau dukanya itu bekerja di CC kayak gimana Mbak? Karena kan berhubungan langsung nih sama customer, entah itu lewat telepon atau berhubungan langsung tatap muka kayak gitu. Ada nggak sih kayak, aduh, diomelin atau kayak kadang pelanggan itu datang ke kita tuh karena ada yang bermasalah gitu, entah itu dari misalnya kayak paketnya yang bermasalah atau tagihan yang melonjak kayak tadi. Intinya pelanggan itu datang ke kita kan dalam kondisi yang ada masalah gitu. Pernah nggak tuh mengalami hal-hal yang kayak gitu? Gimana Marina? Ya setiap hari kalau dia beneran menghadapi customer banget. Kalau saya kan bagian ngurusin customer touch point kan. Iya. Jadi saya tuh secara tidak langsung aja mendengar curhatan. Kalau itu menghadapi langsung. Bukan menghadapi sih. Kalau menghadapi kan lebih ke ces-ces plaza, mungkin teman-teman yang face to face sama pelanggan. Kalau aku tuh by phone kayak ya udah kenyang. Ya, Jadi by kalau- phone dimarahin pelanggan juga Kenyang. Oh gitu. Iya kadang kan ada beberapa pelanggan yang misalnya tiba-tiba tagihannya melonjak, dia tuh nggak bisa, cara mengkomunikasikan itu nggak bisa. Jadi ya udah tiba-tiba marah-marah aja udah gitu lewat telepon. Tahu sebabnya. Padahal kalau misalnya diteliti lagi kan harusnya ada penyebab nih. Oh gara-gara entah anaknya atau ART-nya dia teleponan gitu kan. Bapaknya berlangganan Iya. Mola TV. Iya, cuman nggak gelap aja kan. Iya. Kayak gitu. Terus gimana cara Mbak tuh menghadapinya gitu? Dijelaskan sedetail mungkin sih. Kalau yang biasanya marah-marah kan seringnya ibu-ibu biasanya. Iya, jadi ya udah kayak selembut mungkin aja dijelasin kalau ini tuh ada penambahan di sini loh Bu. Kayak ya udah kita ada penambahan bilingnya sekian, pemasangan atau aktivasinya tuh di tanggal sekian, jam sekian. Mungkin keluarga anak atau bapaknya ibu ada yang aktivasi ini gitu. Paling biasanya pelanggan melunak sih kalau kitanya bisa sabar. Oh iya, emang kuncinya harus sabar ya. Kita harus sabar, tenang ngadepinnya gitu. Walaupun habis itu nangis. Kalau nggak nangis kedumel sih. Ngedumel. Nah, kalau misalkan kayak pekerjaan itu kan dituntut untuk menghadapi dengan customer sama orang-orang banyak gitu ya Mbak ya. Tentunya kan ada
hal-hal yang kurang berkenan gitu Kak. Kayak misalnya tadi Kakak itu ngomong kayak ada ternyata dia pas lagi datang tuh marah-marah, terusnya datang dengan kondisi yang ada masalah lah kayak gitu. Menanganinya kan dengan cara kita itu harus kayak sabar, terusnya adem gitu. Tapi ada nggak yang orang tuh yang datang nelpon tuh kayak ya udah dia tuh hanya pengen penjelasan dari Kakak tuh dengan baik-baik gitu, yang ngomongnya baik-baik gitu loh, bukan yang marah-marah gitu. Ada banyak juga kayak gitu. Jadi ada, emang nggak semua pelanggan marah-marah, dibandingkan yang baik masih banyak yang baik sih. Masih banyak Ya, yang kalau baik. podcast kayak gitu. Cuma ya gitu, kita jelasin aja sedetail mungkin. Ya udah, apa adanya aja yang dari sistem. Misalnya kesalahan sistem pun kita akan jelasin kalau ini ada kesalahan sistem. Kalau misalnya memang ada penambahan dari pihak pelanggannya, kita jelasin kalau itu memang penambahannya dari pelanggannya sendiri, bukan kita yang bisa aktifasi gitu. Berarti dalam hal ini public speaking itu harus benar-benar kuat ya Kak ya, karena kan kita menghadapi berbagai macam orang yang sifat emosional itu beda-beda. Ada yang lagi marah, ada yang lagi adem juga gitu kan, ada yang lagi shock juga mungkin gitu. Nah kalau misalkan dari kakak-kakak ini kan maksudnya dari berbagai pekerjaan itu beda-beda. Kira-kira kalau yang ditangani sama unit CC pada umumnya itu secara langsung tuh apa sih yang sekiranya itu berhadapan langsung dengan pelanggan gitu, atau berhadapan sama pelanggan via telepon kayak gitu, misalnya kayak tadi menghadapi keluhan mengenai itu. Terus kira-kira selain itu apa lagi Isunya iya? kalau di Plaza sih isunya end to end ya. Semuanya itu ada kalau di Plaza. Karena kan pelanggan itu datang ke kayak tadi kan kata Mas Agung, kalau misalnya pelanggan itu yang namanya komplain udah pasti ada masalah. Iya. Nah apalagi ini Plaza Telkom kan, jadi udah pasti pelanggan datang tuh dengan masalahnya yang kita nggak bisa nggak bisa kontrol gitu loh. Oke. Apalagi kalau misalnya di bagian marina itu kan udah disaring nih. Oh yang bagian non teknis ya udah yang ditanganin. Kalau Plaza kan nggak ada penyaringnya. Jadi pelanggan lapor gangguan ke Plaza, pelanggan segmen bahkan perusahaan kadang ke Plaza. Iya. Dimana kan sebenarnya kita itu segmennya retail ya, untuk IndiHome doang. Kadang tuh untuk segmen yang bisnis dan enterprise datang ke Plaza kayak gitu, kita nggak bisa nyaring kalau masalah di Plaza. Dan permasalahannya sangat bagaimana macam berupas. Iya, kayak ada yang laporan gangguan 1 bulan nggak aktif, nggak mau bayar, Iya. Akhirnya kita harus kompensasi tagihan kompensasi. itu ada yang ngerasa nggak ada pemakaian tapi ada tagihan, ada banyak. Dari yang permasalahannya itu masuk akal sampai nggak masuk masuk di akal akal. juga ada. Gitu banyak sebenarnya, cuman ya gimana ya, karena kita emang harus facing the customer ya, ya udah gitu, mau nggak mau. Nah, saya sempat ada case gitu Mbak dari Instagram. Saya kan kelola Instagram juga nih, Instagramnya IndiHome. Nah, beberapa itu ada orang yang sempat nanya ke DM gitu, gimana sih cara untuk pindah rumah, atau dia tuh sebelumnya udah pasang IndiHome nih, tapi dia pengen pindah rumah tuh. Itu kira-kira kakak ikut menangani langsung juga atau dari unit yang lain? Kita menangani juga. Sebenarnya customer care itu adalah awal mula dari semuanya ya. Semuanya. Semua Komplain pengaduan, pelanggan ke keluhan, kita, pendaftaran dan lain sebagainya itu ya. kita sebarin kan Nampungnya ya. Nah, di unit ini yang tanggung jawab, unit tanggung jawab, tapi kan in the end tetap kita harus Iya, support benar. kan. Kayak gitu. PDA pun kita juga menangani, kita harus ngurus administrasinya, butuh berkas apa aja yang untuk dijadikan dasar. Oh iya nih dia pindah alamat memang ke rumahnya dia, bukan pelanggan yang pindah ke rumah-rumah halu. Iya, benar. Nah itu pertama. Terus kita yang proses penginputan, kita input ini pindah alamatnya gimana. Tapi kan kita bukan teknisi ya, Iya. jadi kita tidak bisa Pak saya ke rumah bapak ya, saya pindahin, nggak bisa kan. Kita harus koordinasi kerjasama sama area. Tim area. Tapi kalau areanya nggak jalan-jalan, yang dimarahin siapa? Kita. Betul. Tuh kan. Padahal mereka nggak tahu prosedurnya gitu ya. Seharusnya customer itu seharusnya mereka ngerti gitu, dalam sebuah perusahaan itu pasti kan ya, kalau misalnya mereka mau pindah rumah, dalam hal itu kan kita harus ikutin prosedurnya dari CC dulu, misalnya terima datanya, oh dia mau pindah rumahnya ke sini, baru si tim area itu ngecek bener nggak nih di rumah sini ada nggak jaringannya, kayak gitu kan.
sebenarnya memang dari customer care-nya, dari CS-nya itu mengedukasi sih. Iya. Pasti mengedukasi lah, butuh berkas apa aja, lalu estimasinya Berapa lama, lalu nanti akan ada teknisi yang survei apakah ada jaringan atau enggak. Cuman memang karena terlalu banyak anomali kali ya. Iya. Jadi ya gitu, kadang ada pelanggan yang komplain karena terlalu lama nih untuk pindah alamatnya, jadi cabut, ada yang kayak gitu. Ada yang mau pindah alamat ternyata di area jadinya nggak ada jaringan, ya kayak gitu tuh banyak Mas. Nah, kalau misalkan dalam case yang tadi itu, Mbak, kira-kira apa aja Mbak yang perlu disiapkan nih buat para pelanggan yang sekiranya itu pengen pindah rumah, atau dia itu ternyata yang tadinya rumahnya dipasangnya itu di rumah orang tuanya, ternyata dia udah punya rumah sendiri, dipindahin lah kayak gitu. Itu persyaratannya apa aja Mbak untuk pindah rumah kayak gitu? Kalau Pindah jaringan. tuh pertama kan dia yang dipindahkan itu harus atas namanya ya. Iya, atas nama pribadi. Dan IndiHome-nya tuh atas nama dia. Misalnya nih saya nih mau pindah alamat nih. IndiHome-nya emang udah atas nama saya. Oh, Kalau iya. kita kan berarti valid ya. Iya. Kalau misalnya saya yang IndiHome atas nama saya, Marina yang minta, kan kita nggak bisa bertanggung jawab dong. Benar. Iya, Harus ada surat kuasa. akan ada kendala pada saat penguploadan berkas. Iya, Oh. kalau linknya masuk ke pelanggan. Karena kan sekarang kita udah ke arah digital. Syarat berkas-berkas persyaratan pun kita nggak terima langsung, tapi diupload oleh pelanggan masing-masing. Gitu. Terus udah gitu di alamat yang barunya pun kita harus membuktiin nih bahwa memang rumah yang baru ini tuh rumahnya kita gitu loh, bisa dengan AJB lah atau misalnya PBB yang menunjukkan bahwa itu memang atas nama kita pribadi. Berarti tetap harus datang ke plaza gitu, Mbak? Atau Enggak. via online juga bisa? Via online nanti kan akan dijelaskan nih persyaratannya apa aja. Nanti setelah diproses akan ada link yang masuk, Iya. link notifikasi, kita harus akses itu untuk Upload berkas kayak KTP, terusnya dan lain sebagainya lah kayak gitu ya. Tadi atau PBB kayak gitu. Karena udah digital sekarang dan segala proses pun memang Telkom ini udah mengarahkan sedigital mungkin sih. Jadi biar di Plaza Telkom pun meskipun face to face udah nggak ada, udah paperless kasar. Oh, iya. Terus itu emang nggak ada berkas yang ada di Berkas-berkasnya. meja. Semuanya dibawa ke digital biar langsung kesimpannya Terintegrasi juga dari sistem kan. betul. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri nih, gimana sih cara bikin customer itu mau nih ngedengerin apa yang kakak sampaikan? Kan kadang ada juga nih mungkin dari cerita Kamarin yang tadi tuh sempat ada pelanggan yang nggak mau ngedengerin, dia tuh pas telepon diangkat Mbak baru bilang halo pun udah langsung marah-marah. Mbak gimana sih ini saya begini ini kok nggak bisa begini ini gitu. Kira-kira gimana sih cara kakak tuh supaya customer itu bisa ngedengerin kakak ngomong dulu gitu, atau bisa menerima penjelasan yang kakak kasih gitu ke mereka? Paling pada saat baru halo terus dia udah dari Telkom ya, terus udah kayak gitu, aku sih biasanya kayak ya udah dengerin dia dulu. Oh, dengerin dia dulu sampai ya. dia capek, boleh saya bicara Bu, boleh saya bicara Pak, kayak gitu. Habis itu kita jelasin, terus dia ada beberapa pelanggan misalnya kita ngomong di skak lagi, kita ngomong dia ngomong lagi, ya udah paling ya udah Pak saya mau dengerin Bapak dulu gimana gitu, atau enggak gimana Bu, dia udah capek jadi gini Bu, akar masalahnya tuh gini gitu aja. Misalnya kita udah ngejelasin sedetail mungkin dan selembut mungkin, terus suara kita serendah mungkin, dia biasanya akan ngerti sih. Iya. Kayak oh ya udah deh Mbak, tapi tolong dibantu sampai tuntas ya, ujung-ujungnya gitu biasanya. Berarti emang harus dikasih pengertian dulu gitu ya. Dengerin Ya udah aja. biarin dia cerita dulu deh, ayo keluarin ceritanya. Kalau dulu nyeritain yang lain-lain juga ya udah dengerin aja deh dulu, dengerin curhatnya dulu deh. Maksudnya untuk di bagian sesi ini ya benar-benar orang-orang yang terlatih gitu ya Mbak, dari segi kesabarannya atau dari segi menangani customernya gitu kan. Nggak mungkin juga nih kalau orangnya itu yang temperamental gitu, ketika dengar marah-marah, ini orang gimana sih marah-marah, akhirnya kan jadi nggak bisa untuk menahan dirinya juga gitu ya kan. Mungkin bukan terlatih. Apa tuh? Kondisi yang Memaksakan kondisi. Bisa karena terbiasa. kan udah di situ ya. Iya. Gimana mau nggak mau? Kecemplung. Nggak bisa. Aduh saya emosional, saya nggak mau masuk CC. Ya SK-nya di CC. Kalau emosional serangan emosional Iya, ruangan habis untuk telepon marah-marah. Kesel juga sebenarnya ya. Cuman emang gak ditampilin aja ke. Karena asas profesionalitas Iya. ya. Nah kalau dari pembicaraan yang tadi itu bisa nggak Mbak kasih gambaran ke saya itu hal terpenting atau
sikap yang harus dimiliki sama Cece gitu. Kayak misalnya tuh dalam mengenai customer tuh harus kayak gini, perlu sikap apa gitu supaya jadi Cece tuh bisa jadi ya pekerjaan tuh jadi tenang juga gitu, enggak yang kayak kan kita ada beberapa kondisi yang kita ngelakuin pekerjaan tapi tertekan gitu. Nah, gimana supaya tetap enjoy gitu? Sikap-sikap apa yang perlu kita punya gitu? Sikap enjoy atau harus dicecet tuh mesti gimana nih? Ada dua. Maksudnya kadang kan ada beberapa orang yang ngerasa terlalu banyak tekanan atau dimarah-marahin sama customer itu ngerasa nggak enak. Akhirnya dia jadi aduh terbebani gitu pekerjaan dia. Padahal itu lahan dia untuk cari uang gitu maksudnya. Gimana caranya supaya tetap bertahan tapi bisa enjoy juga, hati juga bisa menerima gitu. Mungkin karena kalau pikir gini kali ya, pelanggan itu kan marah-marahnya sebenarnya kecewanya sama layanan Telkom ya, komplainnya kan sama layanan Telkom kan. Kita hanya representasi yang ditumbalkan untuk dimarahin. Iya. Gitu kan? Betul. Kasarnya tuh gitu. Bukan tumbal sih, memang itu bagian dari job desk kita gitu untuk mendengarkan gitu. Cuman emang kasarnya kan pelanggan juga nggak kenal kita kok. Kita ketemu di mana juga pelanggan nggak ingat kita siapa gitu. Tapi yang pelanggan tahu tuh Telkom ini seperti ABC, bukan Marina seperti ABC kan. Gitu yang ya, pelanggan komplain itu kan atas dasar Telkomnya, bukan attitude dari kitanya. Kalau attitude dari kita itu lain cerita ya. Kayak gitu sih kalau biar tetap enjoy. Dan yang kedua lingkungan pekerjaan itu sangat support banget sih, se-happy apa kita ya. Kalau misalnya nih kita udah dimarahin pelanggan, terus habis itu di unit itu orang-orangnya serius semua. Iya. 3 hari bunuh diri kan. Benar. Serius. Emang lingkungan itu berpengaruh juga berarti ya. Karena kita semua udah terbiasa dimarahin. Jadi ketika misalnya kita ada yang pengen berkeluh kesah tuh marah-marah, ya udah kita happy aja di ruangan. Bawaan suasana. Waktunya istirahat, kita istirahat, nonton film horor gitu kan. Nanti habis itu dimarah-marahin lagi, makin horor gitu. Kalau masalah apa namanya itu kalau misalnya ngadepin pelanggan. Tapi kalau misalnya gimana sih di CC harus apa sih? Sikap apa sih harus dimiliki untuk bisa kerja di CC kasarnya gitu ya? Harus pintar. Pintar dalam hal apa nih? Dalam segala hal. Gak usah pintar agama sih, pintar dalam yang lain-lain. Maksudnya bukan sombong apa gimana ya? Iya. Mau di CSR Plaza, mau di service assurance sekarang gini, kita ngadepin orang manusia ya. Kan kemungkinan terjadi ABC sampai Z itu banyak banget. Benar. Kenapa kita harus pintar? Pertama, kita harus pintar membaca situasi kan. Situasinya tuh gimana? Orang itu dalam kondisi mood apa? Sebenarnya terus kita juga harus pintar paham pelanggan itu maunya apa. Iya kan, harus pintar baca situasi dan baca kondisi ya, situasi kondisi lah. Biar apa? Kedua, kita harus pintar apa? Pintar ngasih solusi. Iya. Kalau pelanggan marah-marah solusinya nggak nyambung, pelanggan makin marah. Pintar ngebujuk. Nah iya, pintar ngebujuk atau nyari solusi. 3, pintar negosiasi. Dan pelanggan emang pasti kan ada keluhan, misalnya dia merasa sangat dirugikan, tapi ternyata pada saat kita cek sistem seharusnya kita tidak bisa, misalnya mereka minta kompensasi, tapi dari manajemen ada loh kebijakan kompensasi segini kayak gitu ya. Kita kasarnya tidak bisa memberikan sesuai dengan kemauan pelanggan seutuhnya. Kita harus bisa nego untuk bisa win-win solution kayak gitu sih. 4, pintar jaga mood. Tadi gimana caranya pelanggan emosi kita nggak ikut ke bawa emosi. Oh iya. Pintar dalam segala hal tapi tidak perlu pintar dalam hal agama ya. Itu sih urusan Allah aja sama kita. Oke, terakhir nih, saya mau nanya sama Mbak. Mungkin apa sih pesannya untuk para customer yang mungkin mengalami kendala gitu ya, supaya apa ya, kendalanya itu tepat dan cepat untuk diselesaikan gitu. Mungkin gini kali ya, maksudnya untuk ke seluruh pelanggan kan. Iya. Kalau memang bermasalah layanannya atau ada sesuatu hal yang ingin dikeluhkan gitu kan, pastikan untuk melakukan pelaporan ke channel pengaduan yang resmi seperti ini ya. Instagram itu setahu saya nggak ada ya. Iya. Jadi ke Twitter, sosmed itu bisa dari Twitter, bisa dari Facebook, apa IndiHome ya? Pokoknya @IndiHome ya, Facebook, Twitter, email juga bisa. Atau ya telepon 147 ke Plaza Telkom,
atau juga melakukan pelaporan dari aplikasi My IndiHome. Oh iya. Sebenarnya kayak gitu. Emang sih mungkin kan banyak yang update layanan IndiHome-nya gimana, tapi akhirnya kan kita tanganin. Kenapa? Karena kita care sama pelanggan. Iya. Gitu sih sebenarnya. Bahkan pelanggan-pelanggan yang lapor bukan channel resmi aja sama tetap kita layanin, karena kita tahu pelanggan itu kan ada masalah nih. Ya kita sih dan harapannya sih pelanggan tahu aja bahwa customer care ini tuh bukannya don't care gitu loh. Iya. Kita juga tetap care kok ke pelanggan. Pelanggan kalau ada masalah juga kita akan berpikir bagaimana caranya pelanggan itu dapat apa yang mereka mau lah, untuk bisa mengurangi ketidaknyamanannya, kayak gitu sih sebenarnya. Menurutku kayak sebenarnya tuh semua itu kan bisa diobrolin ya. Maksudnya kayak dalam artian si pelanggan ini ketika ada masalah tuh seharusnya atau mungkin pesan untuk ke si pelanggan itu, mungkin cara menyampaikan itu secara baik-baik supaya kita sebagai unit CC itu ngerasa oh iya case ini tuh perlu diselesaikan atau wajib diselesaikan atau harus diselesaikan karena memang dari penyampaian itu enak. Karena dengan cara penyampaian yang kurang enak itu kadang kita juga jadi agak gimana ya? Tambah kesel. Iya, gitu loh. Ya udah ya gitu. Tetap dikerjain, cuman mungkin kayak hati itu jadi kayak kurangnya nyaman aja gitu mungkin. Ya itu manusiawi lah ya. Iya. Oke, karena kita udah ngobrol lumayan banyak, sekarang kita ada games nih Kak. Namanya itu games, bukan games juga sih sebenarnya. Ini tuh kita ada beberapa pertanyaan yang disiapin sama tim. Nanti kita ambil salah satu pertanyaan itu di sini, nanti dijawab. Misalnya dari Kak Marina, nah nanti diambil satu, dibaca, terus nanti dijawab. Pertanyaan sih random nih dari tim. Oke? Dari mulai siapa dulu? Dari siapa dulu nih? Yang muda, Karena dulu. muda dulu tapi tua. Sana. Apa sebenarnya tujuan? Susah banget pertanyaannya. Kita mau tes beasiswa apa podcast sih? Tujuan hidup Apa tuh? masuk surga. Tujuan hidup untuk akhirat. Iya. Pertanyaannya gimana Kak? Apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Oke. Pertanyaan yang tidak pernah dipikirkan. Otak aku nggak nyampe. Boleh ganti pertanyaan. Coba aja dijawab dulu deh, dijawab dulu. Jadi pejabat. Nggak mau sih. Masa nggak pernah tersirat gitu terpikiran kayak aduh kayak pengen jadi ini deh atau tujuannya tuh kayak begini gitu. Kok kira Susan? Apa ya? Mana gue tahu hidup lu. Yang gini nih yang susah dijawab. Itu cita menjadi girl band. Cita-cita kali, cita-cita. Apa ya? Enggak, gue gak denger kok. Biar dia ketawain. Aku tuh lebih yang kejalanin aja sih. Oh gitu. Jadi kayak apapun yang ada di apapun yang didapat sekarang ya udah jalanin aja gitu ya sambil mengalir. Aja. Oke, kalau gitu langsung deh ke Mbak Ninoy. Ini pertanyaannya di copy paste semua kan? Enggak dong, beda-beda. Tergantung lakinya nanti. Bukan? Pertanyaannya filosofis semua. Sudah bahagiakah kamu dalam menjalani kehidupanmu? Wih, Saya coba. pertanyaan yang berat nih. Berarti jawabannya nggak bahagia dong kalau gitu. Pertanyaan yang udah makan belum? Kayaknya sih ada deh. Bahagia nggak, Mbak? Ya, kamu yang jalan. Ya aku bahagia aja. Bahagia. Ini kan sudah bahagia atau tidak? Sudah. Menurut Mbak tolak ukur bahagia itu kayak gimana Gak sih? usah ditanya. Ini udah close edit tulisan, gak usah di open. Karena kan taraf bahagia orang itu kan beda-beda ya. Benar. Kadang ada yang kita punya uang 1.000, ketika kita nemu uang 10.000 tuh kita udah bahagia banget. Betul. Tapi ada yang penghasilannya 1 juta, kita nemu uang 2 juta tuh kayak ya udah gitu. Kalau menurut Mbak gimana? Definisi bahagia ya. Karena definisi bahagia tuh saya nggak pernah bikin parameternya sih. Cuman yang penting kondisi apapun menurut saya nggak gini. Aku tuh selalu berpikir bahwa apa yang kita kayak gini kan jalanin aja gitu. Maksudnya kehidupanku yang sekarang ini kalau sedang tidak apa-apa ya berarti bahagia kan. Iya. Ya berarti emang udah apa ya disyukurin aja gitu.
Kalau emang lagi nggak bahagia, banyak masalah, ya disyukurin aja. Memang mungkin itu lagi Skenario terbaik. jalannya kita lagi mau naik kelas kan, kayak gitu. Udah bagus dong jawabannya. Bagus tuh. Bagus itu. Ini bisa masuk di potongan TikTok nih, nanti kita buatin potongan TikToknya, ya kan? Ninoy 2022 kayak gitu. Oh gila, gue disadur. Oke, yang terakhir berarti aku ya. Ikutan juga. Ikutan juga Kirain kita biar sama-sama. panjang banget kayaknya sampai 2 baris. Menurut kamu perlu nggak sih bandingin pencapaian kamu dengan pencapaian rekanmu atau orang lain? Jalan udah dia mikir. Tidak, Bingung sih ya. tapi sering Iya, nah, yang bikin siapa? Ini nggak tahu nih yang bikin siapa sih. Sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang kayak gitu, untuk ngebandingin kayak untuk acuan gitu, maksudnya kayak tolak ukur orang lain sih sebenarnya sih nggak perlu ya. Tapi kadang kalau semakin kita ngelihat perbandingan kita dengan orang lain tuh kadang suka kepikir gitu nggak sih? Nggak ngerti ngomong apa sih? Kayak misalnya nih kita tuh seharusnya tuh nggak boleh ngebandingin diri kita sama orang lain, harusnya tuh kita bandingin diri kita yang sekarang sama diri kita yang kemarin kan gitu kan. Betul. Tapi kadang kalau kita semakin nge-scroll Instagram atau nge-scroll TikTok atau kadang suka reuni gitu sama teman-teman SMA, lu kerja di mana Gung? Lu di mana Gung itu kadang terbersit aja gitu pikiran. Antara ngebandingin itu kok dia bisa ya bikin, kok gua masih di tahap ini ya gitu. Iya. Kadang sih ada aja yang kayak gitu. Jadi penting nggak? Enggak. Enggak. Belagi Mar. Satu lagi. Tanggung Mar. Oke, sekali lagi terakhir. Ini dijawab bareng-bareng ya bertiga. Enggak, kan gue udah ngambil. Ya Allah, panjang. Sini gue yang baca, lo yang jawab. Jadi aku aja yang baca, kakak yang jawab. Ketika diri kamu mengalami masalah atau hal buruk, hal apa yang dapat membuat kamu bangkit kembali? Waduh, Susana. motivasi banget nih. Susana bangkit dari kubur. Ki baru Besok obrolan bisa nggak pertanyaannya yang enteng aja? Belum makan Makanan kita nggak bisa favorit mikir ya. Ya apa cepet. Ya kakak lah. Ih kamu jawab dulu. Kan aku udah dua-duanya deh, Ya udah, dua-duanya. gue sambung dulu ya. Waduh, kok berat ya. Ketika diri kamu mengalami masalah atau hal buruk, apa yang dapat membuat kamu bangkit kembali? Yo, saya kalau lagi ada masalah atau hal buruk menimpa gitu kayaknya lebih enak bengong, tapi besok ya udah jalanin lagi aja gitu. Iya. Lama kelamaan tuh kayak lupa sendiri gitu. Bener. Jadi nggak ada tuh yang bikin bangkit itu, nggak ada kayaknya deh. Nah kalau dari Mbak sendiri? Aku kan anaknya kalau bisa overthink kenapa enggak? Kalau jadi overthinking aja terus gitu kan. Ya kalau ada hal buruk berarti itu bukan akhir. Itu adalah awal. Ya enggak juga belum tentu. Pertengahan. Intinya enggak sih, kalau dari dulu prinsip hidupku adalah akhir itu udah pasti, ending itu udah pasti happy. Jadi kalau lagi ada hal buruk belum sampai di ending. Oke. Bagus gak? Proses berarti ya? Ih gila. Bangga sama Cepet Mar. Nah kalau dari Mbak Marina nih, Enggak. terakhir sebelum kita closing. Opa. Melihat poster opa kan. Ya udah. Apa? Ya itu. Itu apa? Semangatin Ayang mungkin. Enggak ada kak. Apa? Enggak ada kak, udah skip aja. Dia Kenapa udah jawab dulu dong. Kan hidupnya lebih baik dari gua. Iya, udah tahu. Nah biasanya itu kalau misalkan abis balik lagi nih, abis dimarah-marahin sama customer kayak gitu-gitu, pasti kan itu lagi ngerasa down gitu kan. Iya. Nah gimana tuh cara buat bangkit kembalinya kalau Mbak Marina? Fangirling. Kan bilang beli poster langsung kan. Dari ya udah aku K-popers cari hiburan dari idol aja. Gak ngerti banget lagi aku. Enggak. Gak ngerti lagi K-popers, aduh. Bikin beng-beng coklat es. Iya. Jajan es. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ninoy sama Kak Marina udah hadir, udah menyempatkan waktunya untuk main-main ke sini, ngobrol sama aku dan juga sharing beberapa pengalamannya juga ke teman-teman semua. Semoga kita bisa ngobrol lagi di acara yang lebih seru lagi. Mohon maaf kalau misalnya dari aku ada banyak kesalahan kata-kata ya, Kak. Mohon maaf juga kalau kita mulutnya suka tidak teredukasi ya. Dimaafkan. Oke, terima kasih buat Kak Ninoy dan Kak Marina sekali lagi. Sampai jumpa di Serbet yang selanjutnya. Dadah.